Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang anabolisme dan juga fotosintesis. Sebelum pembahasan, kita perlu tahu dulu poin-poin apa saja yang akan kita bahas kali ini. Jadi, di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 4 poin utama, yaitu yang pertama, anabolisme, yang kedua, fotosintesis, yang ketiga, kita akan membahas tentang reaksi terang dari fotosintesis, dan yang keempat adalah reaksi gelap dari fotosintesis. Ayo sama-sama kita masuk ke pembahasan yang pertama, anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contohnya yaitu dari anabolisme adalah fotosintesis. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan contoh dari anabolisme. Kita akan masuk ke pembahasan yang nomor 2, yaitu contoh dari anabolisme tadi, fotosintesis. Teman-teman pasti udah tahu kan apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik dengan bantuan cahaya. Jadi, fotosintesis ini terjadinya itu di daun tumbuhan. Hasil dari fotosintesis ini yaitu oksigen yang kita hirup serta ada uap air juga yang dihasilkan oleh fotosintesis. Tahapan reaksi fotosintesis: A. Reaksi terang, B. Reaksi gelap. Siklus terang. Nah, yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang dibagi menjadi dua, yaitu reaksi fotofosforilasi siklus dan non-siklik. Reaksi terang, pengertian terjadi jika ada cahaya. Cahaya yang berperan adalah cahaya tampak, karena cahaya tampak yang paling efektif diserap oleh klorofil adalah merah dan biru. Reaksi terang terjadi pada membran tilokoid. Pada membran ini terdapat fotosistem yang tersusun dari pigmen-pigmen. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis adalah fotosistem 1 yang mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Fotosistem 2 yang mengandung klorofil A menyerap kuat cahaya dengan panjang gelombang 680 nm. Proses reaksi terang. Proses ini melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama, fotofosforilasi siklik. Elektron dilepaskan oleh fotoristem 1, kemudian ditangkap oleh akseptor elektron. Lalu, elektron diteruskan menuju sistem predoksin, diteruskan lagi ke sitokrom, dan kembali ke fotoristem 1. Proses ini menghasilkan ATP. Tahapan yang kedua adalah fosforilasi non-siklik. Fotoristem 2 menyerap cahaya, lalu energi ditangkap klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron dari hasil fotolisis diteruskan ke akseptor elektron menuju sistem transport. Kemudian terbentuknya ATP. Elektron diterima oleh fotoristem 1. Fotoristem 1 menyerap energi cahaya dan melepas elektron. Elektron diteruskan ke akseptor elektron. Akhirnya, elektron ditangkap oleh NADP+ membentuk NADPH2. Reaksi gelap atau disebut siklus Calvin berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya. Terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap fiksosi. CO2 atau karbon dioksida berikatan dengan ribulosa bifosfat membentuk 2 molekul 3-fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim Rubisco. Tahap kedua ada reduksi. PGA diubah jadi DPGA melalui penambahan gugus fosfat dari ATP.
NADPH mereduksi di PGA menjadi PGAL. Yang ketiga ada tahap regenerasi. Molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RuPb. Untuk menyelesaikan ini, siklus menghabiskan 3 ATP. Sebagian PGAL yang lain digunakan untuk membentuk glukosa. Berdasarkan reaksi penyikatan karbon dioksida dari udara, tanaman dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tanaman C3. Contohnya seperti gandum, padi, dan bayam. Pada jenis tanaman ini, siklus kaluin terjadi di sel-sel mesofil. 2. Tanaman C4. Contohnya seperti jagung dan tebu. Pada tanaman ini, asam malut berada pada sel mesofil, sedangkan pati dihasilkan dalam seludang berkas pembuluh. 3. Tanaman kem. Contohnya adalah kaktus. Pada tanaman kem, fiksasi CO2 terjadi pada malam hari yang kemudian disimpan dalam bentuk asam organik pada siang hari. Asam organik dan CO2 difiksasi RuPb membentuk pati atau sukrosa. Untuk ia dan bumi manusia.